ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai renungan singkat kita, marilah kita masuk dalam saat hening. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 27 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya
Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah ia sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Renungan pada saat ini berjudul Procula. Telah menjadi legenda bahwa istri Pilatus, Claudia Procula, menjadi seorang Kristen. Satu-satunya fakta yang kita ketahui tentangnya hanyalah pada saat suaminya diusir oleh para pemimpin Yahudi. Dalam gelapnya Jumat pagi buta, ia tidak dapat tidur nyenyak, terganggu oleh mimpi-mimpi tentang Yesus. Tuhan terkadang memang menunjukkan jalan kepada seseorang lewat mimpi. Dan menurut psikolog, mimpi ibarat kata pengaman bagi tekanan yang terlalu berat atas batin. Tekanan itu bisa akibat konflik yang ada di dalam diri kita. Dalam diri Procula, tekanan itu rupanya demikian memuncak sehingga meletup dalam mimpi. Procula mengerti amanat mimpi itu dan langsung mengirim pesan kepada Pilatus. Tetapi Pilatus seorang politikus berpengalaman. Ia sudah terbiasa menangani situasi-situasi gawat. Ia tahu bahwa yang diinginkan pemerintah pusat dalam wilayah jajahannya itu ialah keamanan dan ketertiban, bukan kebenaran. Namun, ia ingat juga pesan istrinya. Lalu ia menjatuhkan keputusannya demi keamanan dan ketertiban, maka Kristus akan diserahkan kepada mayoritas yang menghendaki kematiannya. Tetapi demi Procula istrinya, ia akan cuci tangan. Seandainya saja Pilatus mau memperhatikan peringatan Procula, mungkin kisah hidupnya akan sangat berbeda. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat hening. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu
dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita panjatkan doa syukur dan salawat kita. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu yang telah melimpah hingga pada saat ini. Hingga kami pada saat ini dapat menyelesaikan tugas-tugas kami, baik kami yang sebagai pekerja kantoran, sebagai pegawai swasta, maupun kami yang sebagai pedagang, petani, ataupun apapun pekerjaan kami. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi masa pandemi ini. Berkatilah pendeta kami, para majelis dan penatua, karyawan gereja, muda-mudi yang melakukan pelayanan dalam ibadah ini. Berkatilah pekerjaan mereka, hingga kerajaan-Mu dapat tersiar melalui pelayanan mereka. Ampuni kami Tuhan, bila mana terselip dosa dalam pelayanan kami. Doa ini kami tutup dengan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di pada saatnya kita tutup renungan kita dengan membawa berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.